Teman-teman yang udah hadir di ruang BEPVI pada hari ini diharap untuk bersiap-siap karena sebentar lagi acara akan kita mulai dan jangan lupa untuk menghidupkan kameranya dan jangan lupa untuk daftar di coding class yang akan dikirim lewat chat untuk mendapatkan decoding class secara gratis. Lumayan kan bisa dapat kelas decoding secara gratis?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di ruang BEFI dalam rangka mengikuti event Synthetic Wave Dev 2023. For your information teman-teman, event Synthetic Web Dev ini adalah event kolaborasi antara Core Team Front End Web Development dan Core Team UI UX GDC Unsri 2023. Event ini akan berlangsung selama 2 hari, di mana di Day 1 akan diisi oleh pemateri kita Kak Kevin Naserwan, dan di Day 2 akan diisi oleh pemateri kita Kak Zidan Arkan. Jadi, pastikan kalian nggak ketinggalan untuk mengikuti event ini sampai selesai. Sebelumnya, kenalin aku Anharul Zikri, member dari Front End Web Development yang bertugas menjadi Master of Ceremony pada event Synthetic Web Dev kali ini. Untuk itu, izinkan aku membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, kata sambutan Lead GDSC Unsri 2022-2023. Acara ketiga, dokumentasi. Acara keempat, penyampaian materi. Acara kelima, Q&A. Acara keenam, ice breaking. Dan acara ketujuh, penutup. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai acara pada hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Lead GDSC Unsri 2022-2023 yang kemungkinan akan diwakilkan oleh kolitnya Kak Ramadhania Humaira. Kepada Kak Ramadhania Humaira dipersilakan. Oke, thank you sebelumnya. Suaraku terdengar, Anhar? Terdengar Kak? Oke, thank you ya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi ya semua peserta attendees yang udah hadir di sini. Thank you, greetings from me dan dari teman-teman GDSC buat teman-teman yang udah hadir di acara WebDev Series Synthetic WebDev. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih karena dengan adanya kalian itu udah kontribusi gitu untuk event-event yang kami lakukan. Dan harapan dari aku dan juga pastinya dari lead dan semua core team dan members, dari teman-teman attendees ini bisa mengambil hikmah atau pelajaran gitu dari apa yang udah disampaikan dari speaker nanti. Dan pastinya sebagai apresiasi kami kepada teman-teman semua bakal dapat token kelas gratis belajar di decoding itu bisa kalian dapetin, nanti teman dari panitia bisa share ya, linknya kemana, dan nanti di situ bisa diarahin cara ngeklaimnya kayak gimana. Oke, semoga ada yang bisa diambil pada hari ini, dan teman-teman bisa enjoy fun learning, dan juga pastinya kalau ada Q&A, teman-teman boleh banget untuk speak up ataupun chat di Q&A. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang masih bingung Bevi, di bagian chat itu ada general, ada Q&A, ada DM. Nah, teman-teman bisa ke bagian Q&A ya kalau mau nanya. Itu aja dari aku. Thank you. Semoga ya have fun lah hari ini. Oke, terima kasih Kak Ira atas kata sambutannya. Kayaknya ada Kak Meltia di sini. Apakah Kak Mel bisa kata sambutan? Atau belum memungkinkan? Oke. Kayaknya nggak usah ya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Diharap pada teman-teman partisipan yang udah hadir untuk menghidupkan kameranya. Selanjutnya kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baiklah untuk teman-teman semuanya, berhubung sistem dari BEFI-nya tidak memungkinkan untuk on-cam, ya kami minta maaf, tapi kita akan tetap melakukan sesi dokumentasi ini teman-teman. Nah, untuk dokumentasi akan kita lakukan. Teman-teman mohon dipersiapkan. Untuk saat pertama akan
yang di screenshot dalam 3, 2, 1. Oke, untuk slide keduanya dokumen akan kita dokumentasi lagi dalam 3, 2, 1. Oke, teman-teman, untuk yang slide terakhir ini, mungkin bisa dipersiapkan gaya yang terbaik ya teman-teman. Baik, untuk slide terakhir akan kita mulai dokumentasinya dalam 3, 2, 1. Baik, untuk sesi dokumentasi tahap terakhir saya kembalikan tempat waktunya pada MC. Baik, terima kasih Rizalul telah membantu acara dokumentasi. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi di Day One, Event Synthetic Web Dev, yang akan disampaikan oleh Kak Kevin Nasarwan, selaku Kortim UI UX GDC Unsri. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih Kak Kevin ya. Halo Kak Kevin. Halo Kak Kevin, apakah udah di tempat? Halo. Oke, apakah udah kondusif Kak? Sudah kondusif. Oke. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Kak. Oh ya Kak nih, boleh di spoiler sama teman-teman yang udah hadir. Hari ini secara garis besar bakal bahas apa aja nih Kak? Jadi secara garis besar kegiatan hari ini tuh bakal bahas gimana cara ngeredesign suatu tampilan website. Oh, jadi kita bakal belajar ngedesain website ya Kak? Iya. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak mau dengerin materi dari Kak Kevin. Boleh langsung aja Kak disampaikan materinya. Oke, makasih Anhar atas waktunya. Saya tes dulu ya. Share screen aku jelas? Jelas Kak? Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya buat teman-teman yang udah join event Web Dev Series pada pagi hari ini. Sebelumnya, kenalin nama aku Kevin Putroyuda Nasarwan, biasa dipanggil Kevin. Untuk kesibukan sendiri saat ini aku lagi sedang menjalani kuliah di Unsri, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Kemudian aku juga kebetulan diamanahin jadi Kortim UI UX GDC Unsri, terus diamanahin juga jadi kepala divisi PTI di BEM Pasir Unsri. Untuk kontak yang bisa dihubungin itu ada Instagram di @kevinlasarwan, terus ada LinkedIn. Boleh nih saling follow di LinkedIn-nya, di Instagram-nya juga boleh. Oke, jadi untuk materi hari ini yang bakal aku sampaikan seperti di judul nih, redesign UI UX. Basisnya pakai Figma. Jadi yang bakal aku sampaikan ini bukan desain UI UX dari awal, tapi redesign. Kita ambil contoh salah satu website yang udah ada, kemudian kita redesign, kita desain ulang. Nah, ada beberapa perbedaan antara redesign UI UX sama designing UI UX. Nah, perbedaannya apa nih?
Jadi yang pertama, kalau ngedesain UI UX, kita perlu tahu dong, siapa sih yang bakal ngepakai web tersebut, aplikasi tersebut. Otomatis kita perlu yang namanya user persona. Gitu. Sedangkan kalau di redesign UI UX, kita webnya udah jadi nih, udah usable, udah dipakai sama orang. Untuk data user personanya sendiri kita nggak butuh, karena kita yang diutamakan di sini redesign UI-nya. User experience-nya ngikutin dari tampilan UI-nya. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin secara garis besar apa aja nih tahap-tahap dalam ngeredesign suatu UI UX. Jadi yang pertama itu wireframing. Jadi ini proses membuat sketsa struktur dari website atau aplikasi yang bakal kita redesign tadi. Jadi sebelum kita implementasi dalam bentuk visual design, dalam bentuk high fidelity-nya itu kita bikin wireframing-nya dulu. Kita bikin dalam bentuk sketsa acak. Bisa pakai kertas, pakai Figma pun bisa atau Adobe XD, pakai sketch. Jadi kita bikin abstrak, oh kira-kira posisi ikonnya itu bakal di sini, icon ini, button submit-nya bakal di sini, loginnya bakal di sini, logonya bakal di sini kayak gitu. Jadi sebelum memulai ngedesain, rombak desain, itu kita harus bikin dulu sketsanya. Oh, kira-kira kayak gini nih sketsanya, bakal aku bikin kayak gini nih, bakal aku ubah kayak gini, kayak gitu. Kalau udah jadi, wireframing-nya udah terbentuk gitu kan, sketsanya udah ada, lanjut ke visual design. Nah, ini implementasi dari wireframe yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kita udah bikin nih, oh letak posisi logonya bakal di sini, letak buttonnya bakal di sini. Kira-kira kayak mana ya desain logonya nih, logo apa ya gitu. Terus buttonnya kayak mana ya, warnanya kayak mana ya, ukurannya kayak mana ya gitu. Nah, ini bakal diterapin di visual design. Ini lebih detail lagi, tampilannya diperjelas sesuai fungsinya masing-masing. Nah, untuk referensi desain ada banyak. Kalau aku pribadi sih biasanya lihat mobin.com, lihat di website, komponen galeri, terus Instagram. Soalnya kadang suka lewat di FYP Instagram, ya, desain-desain aplikasi, website, gitu. Nah, itu dijadiin referensi, bisa dijadiin referensi. Oke, setelah desainnya tadi jadi, ya, baru ke proses production and development. Ini nggak masuk ke bagian UI UX, tapi ini kita kerjasama sama pihak development-nya. Info buat kalian, web dev series ini bakal dibagi di dalam 2 hari ya. Hari pertama kita bahas UI UX, hari kedua bakal implementasi UI UX yang udah dibikin tadi ke dalam codingan. Nah, itu sama Kak Zidan Arkan besok. Nah, itu kita harus kerjasama dalam membahas production and development-nya. Ketika sudah didesain tadi, kita harus jelas nih sama production-nya, sama si programmer. Terimplementasi nggak desain kayak gini? Kita bisa nih sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin gitu. Tapi kita balikin lagi dengan waktu yang diperlukan, berapa lama sih deadline project tersebut? Sempat nggak kira-kira programmer tadi, developer tadi mengimplementasikan desain yang udah kita buat? Itu harus dibahas gitu. Harus nggak ada perbedaan kepentingan gitu. Jadi harus sama-sama jalan antara development sama si desainernya. Kemudian di wireframe tadi, ini lanjut ke wireframe. Kita bahas wireframe tadi. Itu ada beberapa jenis nih wireframe. Ini secara garis besar aja. Yang pertama ada low fidelity. Kayak aku bilang tadi, sketsa acak, sketsa di kertas yang belum kelihatan gamblang gimana bentuknya. Cuman kasih posisi aja, oh di sini bakal jadi daftarnya, di sini bakal jadi highlight satunya, highlight duanya, ini detailnya, ini tombol loginnya gitu. Nah, itu dibikin kasar aja gitu. Kemudian ada mid fidelity. Mid fidelity ini dia hampir mendekati high fidelity, tapi dia masih belum ada warna nih, belum ada transisi juga ketika mungkin di hovering, mungkin ketika layar di scroll itu belum ada efeknya. Baru
icon, gambar, teks, dan biasanya hitam putih. Nah, yang terakhir itu ada high fidelity. Jadi ini pakai gambar yang sebenarnya yang bakal dimasukin ke website kita yang buat atau aplikasi yang kita buat. Jadi benar-benar pakai semua aset yang bakal kita terapin di website kita, di aplikasi yang kita buat itu bakal kita masukin di sini. Termasuk juga prototipenya itu bakal kita masukin. Kemudian ketika ngedesain untuk mungkin high fidelity, low fidelity, mid fidelity, itu ada beberapa hal-hal nih yang harus dilihatin. Ini secara garis besar aja. Jadi pertama tuh selalu pakai label, selalu kasih label di form yang kalian bikin. Kemudian dikelompokin form yang kalian bikin. Misal nih, form nama depan, nama belakang. Itu kan termasuk personal information. Kalian kelompokin. Terus email, phone number, address, itu kalian kelompokin di contact information. Jadi hal-hal yang similar, itu kalian samain, kalian kelompokin. Jangan dipisah. Kemudian selalu bikin rata kanan untuk teks. Tujuannya apa? Biar pengguna lebih mudah untuk baca teks penjelas dari form yang bakal diisi nanti. Kalau semakin rata kanan, dia semakin mudah. Mata untuk melihat semakin mudah untuk menganalisa teks yang dibaca. Kemudian hindari Z pattern. Ya kan? Kalau bisa, mata itu membaca lurus ke bawah. Jangan zigzag kanan kiri. Lebih mudah bacanya lurus ke bawah. Lanjut, hargai user flow. Hargai tahap-tahap dalam fitur yang ada dalam website kalian. Misal login nih. Login. Kalian kan harus masukin, seandainya login nih pakai email sama password. Otomatis kalian harus masukin email sama password dulu kan, baru ngeklik tombol login. Jadi pastiin tombol loginnya di bawah, jangan taruh di atas. Jadi hargai user flow tadi. Nggak mungkin dong kita klik login dulu baru ngisi nama sama passwordnya. Karena untuk login harus ngisi nama sama password tadi, email sama password tadi. Kemudian kasih jarak. Ini penting ini, paling penting. Jadi untuk jarak ini itu berlaku untuk semua aspek, baik itu form, baik itu desain teks yang ada pada website kita yang kita bikin, itu sebaik mungkin kasih jarak yang pas. Dan kalau bisa jaraknya itu konsisten. Jangan beda-beda kayak gitu. Biar website-nya kelihatan lebih rapi. Kemudian hindari label yang berulang. Kayak keterangan yang berulang itu dihindari. Kasih deskriptif error, seandainya ada error, itu kalian kasih deskripsinya. Kemudian kasih drop down, itu kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan jangan. Seandainya pilihannya cuma 2, ya nggak usah pakai drop down. Tapi kalau pilihan opsinya itu lebih dari 3, misal kayak pilih provinsi itu kan banyak, baru kasih drop down. Kemudian kasih input yang tepat, pilihan yang tepat. Input nomor telepon itu kan banyak tuh referensinya. Ada nomor telepon Indonesia, Amerika, Inggris, Malaysia. Nah itu dikasih tuh labelnya. Oh aku mau input nomor telepon Malaysia nih, aku pakai HP Malaysia. Ya kasih pilihannya gitu. Untuk input nomor telepon Malaysia gitu. Kemudian selalu pakai single CTA. CTA itu apa? CTA itu call to action. Istilahnya button lah atau link. Jadi selalu pakai single CTA. Jangan pernah pakai jenis CTA yang sama dan berdekatan. Karena itu jatuhnya kayak nih, kesannya kan familiar. Padahal maksud button tadi beda. Jadi kalau bisa yang satu button, yang satu link. Gitu. Jadi kelihatannya agak beda. Kemudian kasih placeholder. Placeholder ini jadi format. Apa sih yang harus diisi di form ini? Gitu. Kemudian kasih limitation, keterangan. Seandainya ada fitur komen, dan fitur komen itu cuma ngasih batas sampai 100 kata. Ya kita kasih nih keterangan, udah berapa kata yang terketik dari 100 kata yang diharuskan kayak gitu. Nah, oke. Jadi untuk hal-hal yang harus diperhatiin, itu ada beberapa hal tadi, hal-hal penting. Nah, selanjutnya, aku bakal mengimplementasikan redesign dari suatu website. Jadi aku udah nyiapin bakal apa nih yang mau aku redesign. Jadi aku hari ini itu bakal ngeredesign tampilan GitHub.
tampilan GitHub bagian profile. Aku bakal ngeredesign tampilan ini. Jadi apa sih yang pertama dilakukan tadi? Wireframing. Oke, sebelum wireframing tadi, ini aku tulis dulu. Kita bikin new design file baru. Nah, ini tahap implementasi ya. Jadi kita buka frame workspace baru. Kita kasih namanya di design GitHub. Oke, jadi yang pertama apa? Wireframing. Sebelum wireframing, kita harus lihat dulu nih desain jadi dari website yang mau kita ambil tadi. Oh, aku mau bikin ini nih, mau bikin redesign GitHub. Biar mudah, biar nggak bolak-balik. Kita masukin aja tampilan website yang mau kita redesign tadi. Oke, kayak gini. Jadi ini tampilan website yang bakal aku redesign. Bagian ini dan bagian ini. Oke. Kalau udah, lanjut nih. Kira-kira apa ya yang mau aku redesign itu? Kira-kira konsepnya kayak mana ya? Kalau yang biasa cara yang aku lakuin, itu biasanya aku bakal bikin suatu frame. Bikin frame. Tujuannya apa nih? Ini buat wireframing. Apa yang mau aku ubah? Gitu. Bakal pakai pena di sini. Oke, jadi di sini bisa dilihat ada tampilan website-nya. Di sini ada logo, navbar, kemudian ada menu profile, notification. Nah, di sini ada menu-menu yang ada pada website. Di sini keterangan repository, foto aku, data profile gitu kan. Sama kontribusi yang aku jalankan di GitHub. Jadi di GitHub ini kan ada fitur kontribusi, commit. Nah, ini kontribusi aku selama tahun 2022 kemarin gitu kan istilahnya. Nah, ini bakal aku redesign. Jadi yang mau aku ubah di sini itu pertama logo tetap. Logo tetap di sini. Logo tetap di sini. Untuk search bar, karena di sini aku cuma bikin satu, nggak prototyping. Jadi aku ganti navbarnya sama teks GitHub. Di sini teks. Oke, di sini teks. Oke, kemudian di sini ada navbar. Oke, di sini navbar, bikin aja nih navbar. Kemudian di sini notifikasi. Oke, apalagi yang mau diubah? Aku mau ngubah nih menu yang ada di sini. Ada 5 menu ini, ubah di sini. Nah, ini aku ubah jadi menu. Kemudian repository. Repositorinya ini karena tampilannya kecil ya, dan juga dia kan berdasarkan berapa banyak sih publish yang udah kita bikin. Jadi biar kelihatan rapi, mau aku bikin satu aja di sini repositorinya, dan dia bakal berubah nanti. Nanti bakal kita pikirin nih gimana perubahannya. Terus lanjut ke ini kontribusinya. Kayaknya bagusan tetap di sini deh kontribusinya. Nggak bakal banyak diubah. Kemudian untuk kontribusi aktivitasnya itu nggak bakal aku ubah juga, bakal aku tetapin di sini. Nah, terus di bawah ini untuk logo dan lain-lain itu bakal aku biarin aja. Logo terus kayak keterangan pembantu di sini itu nggak akan aku ubah. Untuk footernya ya. Nah, dan terakhir untuk profilnya tadi bakal aku ubah ke sebelah kanan.
ini profile, di sini keterangan, mungkin di sini ada keterangan juga. Kalau udah jadi, next step-nya apa nih? Mulai visual design. Nah, kalau kalian ngeredesain suatu website, itu pastiin kalian udah punya aset-aset yang bakalan kalian pakai buat redesign website ini. Nah, aku jadi udah nyiapin beberapa aset yang bakal aku pakai buat redesign website GitHub ini. Nah, jadi di sini aku udah ada beberapa aset yang udah aku siapin. Oke, langsung aja kita mulai implementasi. Jadi di sini aku bakal pakai wireframe desktop. Nah, tapi di sini bakal aku lebarin dikit, nyesuaiin sama ukuran screenshotan aku. Di sini 19, 13, 880. Tapi di sini aku bikin 1920 aja. 1920. Ini format Full HD ya sebenarnya. 1920 kali 1080. Oke. Kemudian kita atur nih, warnanya mau pakai apa gitu. Aku mau pakai warna apa di sini. Oke, di sini kalian bisa pakai referensi, banyak referensi. Kalian bisa pakai color generator, bisa color palette, bisa gitu kan. Nah, di sini ini banyak nih pilihannya. Kayak gini contohnya di color generator. Nah, ini ada banyak nih jenis-jenis warna yang mau dipakai gitu. Mau warna apa gitu kan. Ya, untuk warnanya sendiri itu aku nggak pakai, nggak bakal jujur dari warna ini. Jadi untuk warnanya sendiri ini aku bakal ambil warna dari sini. Akhirnya di situ aku ubah. Diubah jadi warna apa? Bakal aku sedikit mudahin warnanya. Ngubahnya dari mana? Dari hexagon ini. Nah, oke. Aku bakal pakai warna ini. 1C2 430. Kemudian untuk navbarnya, kalau di sini kan navbar itu warnanya lebih muda ya dari main frame-nya. Oke, kalau kalian lihat di sini. Warnanya lebih mudah. Jadi di sini juga aku bakal bikin lebih mudah. Aku kasih rectangle di sini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita sesuaiin aja ukurannya, sesuaiin sama desain utamanya tadi, memang kita redesign. Kayak gitu. Dan untuk warnanya sendiri aku ngambil dari sini. Tapi aku bikin lebih mudah lagi. Bikin agak mudah. Atau aku bikin agak ke abu-abuan gitu, bisa. Dan untuk warna ini pastiin konsisten ya. Apalagi kalau kalian bikin project redesign, bukan redesign, design website atau aplikasi yang jumlah teksnya banyak, itu pastiin konsisten. Kalau bisa untuk tampilan warna utama itu 2 gitu. 2 atau 3. Jangan lebih dari itu. Karena kekonsistenan dalam warna itu penting dalam ngedesain suatu website. Kalau udah, apa yang mau dimasukin di sini? Oh, desain GitHub-nya. Nah, untuk beberapa hal kayak desain GitHub, terus logo icon-icon di sini itu nggak bakal aku ubah. Kita input nih, desain GitHub-nya di sini. Oke, masukin di sini. Terus untuk logo search bar tadi, itu bakal aku ganti. Aku bilang tadi, aku nggak bakal pakai search bar, tapi aku bakal pakai teks. Jadi aku bakal pakai teks GitHub. Untuk teks judul sendiri, itu aku biasa pakai ukuran kalau nggak 18, itu 20. Biasanya aku pakai 18. 18, teksnya inter. Di sini aku pakai inter ya. Semua format teksnya aku pakai inter. Kemudian aku bikin semi bold. Kalau udah kita ketik aja gitu. Oke, agak kecil kayaknya. Coba aja jadi formatnya
22. Oke. Nah, itu tadi pastiin spacing. Kasih space antara logo sama teks sama kita bikin. Itu pastiin ada space. Oke. Kalau udah kayak gini, apalagi nih selanjutnya? Oh, navbar nih. Pull request, issue, storage space, marketplace, explore. Ini kita masukin semua. Nah, kalau dari aku sendiri, aku nggak bakal mengubah banyak di navbar. Tapi kayaknya bakal aku bikin text align center di navbar ini. Karena kelihatan ini agak terlalu kiri. Dan jadi bakal aku bikin ke tengah. Karena mata juga lebih enak ya. Ngeliat dari kiri ke tengah, dari kanan ke tengah, itu kan ngeliatnya lebih enak. Jadi ini bakal aku bikin ke tengah. Kumpulan-kumpulan navbar ini. Oke, langsung bikin aja di sini. Ukurannya pilih 18. Terus aku pakai medium. Yang pertama tadi pull request. Oke, di sini pull request. Kita taruh di sini. Oke, aku bikin semi bold aja juga. Biar kelihatan agak tebal. Tadi ada berapa nih? Ada 5. Pull request, issue, code space, marketplace, sama explore. Kita masukin semua. Request, issue. Nah, ini nggak usah dirapiin dulu. Aku paste dulu aja. Ada space. Apa lagi? Marketplace sama explore. Marketplace. Yang terakhir, explore. Nah, kalau udah, baru kita mulai rapiin. Nah, untuk ngerapiin di sini pelan-pelan aja. Karena pastiin sama, ukurannya sama, posisinya sama. Oke. Kayak gini. Oke. Nah, kalau udah sama, ini bisa kalian grouping. Ini hukum pilih. Nah, bisa kalian grouping kayak gini. Terus kalian bikin ke tengah. Nah, jadi dia rata tengah dari taskbarnya. Terus apa lagi nih yang mau dimasukin? Menu profile, notification, nah, ini bakal dimasukin. Jadi aku sendiri nggak bakal aku ganti. Jadi ketika kita ngeredesign suatu UI UX itu ada beberapa hal yang nggak perlu kita ganti, gitu. Yang nggak harus kita ganti. Dan itu ini setiap orang beda-beda ya desainnya. Karena apa ya? Desain itu kan implementasi dari diri kita gitu kan kurang lebih. Sifat orang beda-beda, desain juga beda-beda gitu. Makanya untuk desain ini nggak ada statiknya gitu, ketetapan statiknya. Jadi relevansinya banyak banget. Beda sama implementasi coding kayak gitu kan. Kalau coding ya kayak gitu ya harus kayak gitu gitu kan. Adanya ngoding web. Oke, coba kita masukin di sini logo icon, icon bell. Terus ini drop down-nya tadi. Ini agak dikecilin aja, bikin 8. Terus yang terakhir di sini ada foto. Tapi kecil ya. Ini aku bikin foto juga. Tapi kecil. Masukin foto apa aja. Kayaknya gede. Oke, kegedean. Bentar. Kita kecilin dulu. Mana dia ke sini. Oke. Kalau aku sendiri biasanya kalau ngedesain website terutama. Itu aku biasanya pakai ukuran icon itu di 40 kali 40. Cuman tergantung kira-kira pas nggak di sini. Dan di sini aku bakal bikin round. Nah, bikin round di sini bisa dibikin corner radiusnya 100. Mungkin kalau kurang melengkung bisa kalian bikin 700 atau 1000.
gitu. Nah, ini bisa. Banyak cara untuk bikin round ini. Dan pastiin simetris 40 kali 40. Nah, kayak gini. Nah, dia kelihatan rapi. Kalau udah, oh iya tadi satu lagi apa nih di sini? Oh, tanda plus. Kita bikin tanda plus. Nah, untuk beberapa icon tuh bisa loh kita bikin sendiri pakai fitur pen yang ada di Figma. Kalau aku biasanya kayak gini sih. Apa yang aku bisa, aku mau bikin ini. Mau bikin tanda plus ini. Biasanya aku bikin ulang kayak gini. Nah, oke. Terus aku bikin lagi kayak gini. Nah, kalau udah, ini aku grouping. Terus aku ubah jadi warna putih. Nah, terus aku tarik. Ini kecil lagi. Tarik ke sini. Aku kasih round di ujungnya. Round. Nah, lebih rapi. Kecil. Cara nebelinnya gimana ya? Bisa kalian tebelin dari stroke-nya. Bikin 3, kedua. Kedua kayaknya udah cukup. Terus kalau besar bisa kalian besarin width sama height-nya. Di sini aku bikin 18 aja. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal dirapiin. Jadi di sini ada bell, notif. Nah, pastiin spacing-nya rapi, sama. Ini bakal aku rotate 90 derajat. 45. 180. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh, minus 90. Minus 90. Ah, taruh sini. Oke, kayak gini. Terus tadi di sini juga ada drop down, kita kasih juga, kita copy, kita paste. Taruh sini. Ah, kayak gini. Terus di sini, di menu profil kita tadi, drop down profil ini, bakal ada notifikasi nih, seandainya ada notifikasi. Kita bikin pakai apa? Kita bikin pakai Eclipse aja, kecil. Kita bikin aja ukurannya 7x7. Kecilan nggak? Kecilan. Kita bikin 15x15. Nah, kayak gini kayaknya cukup. Bikin di sini. Kemudian warnanya aku bakal samain aja sama yang di website. Udah deh. Nah, barnya udah jadi. Terus apa lagi nih yang mau diubah? Oh iya, kita lihat di sini. Oh, aku mau ngubah menunya tadi dari di atas, jadi dari di atas ini dari ke kiri. Ya udah, kita bikin aja. Nah, biasanya kalau aku bikin hal-hal menu kayak gini yang seirama kayak gini. Nah, ini kan sama nih. Basisnya sama. Itu aku bikin pakai aset. Jadi aku bikin aset, jadi tinggal aku ganti aja logo sama kata-katanya. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa iconnya tadi, udah aku siapin. Ini kita masukin ke frame aja. Ada aku hitamin di sini. Jadi aku masukin semua aja ya. Di sini ada star, kemudian enam, 7, 8, ada 5 ya, dan 9. Oke, ini ada 5. Nah, 5 ini bakal aku pakai semua. Apa aja nih tadi? Overview, repository, project, package, dan start. Mulai dari overview, mulai dari start aja dulu ya. Kita mulai dari atas ini. Oke. Nah, itu kita kasih teks. Start. Kita bikin medium. Dan teksnya aku kecilin aja jadi 16. Oke, di sini. Kecilin. Nah, pastiin dia rapi. Oke.
Kalau udah rapi kita grouping kayak gini. Kita grouping. Terus aku bikin jadi aset. Ini kayaknya masih agak ini. Bikin regular aja. Nah. Oke, kalau udah di sini kita grouping, udah di grouping, nah kita bikin jadi komponen aset. Bisa klik ini atau klik pakai shortcut Ctrl Alt plus K. Gitu. Nah, ini dia udah jadi aset. Nah, ini udah ada aset. Start. Tinggal di drag and drop aja. Aset ini bisa di copy paste. Nah, jadi untuk logonya sendiri itu bisa diganti. Jadi masukin. Faktor ini, yang ini bisa kita masukin ke dalam sini. Entah, nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa. Atau kita bikin aja semuanya jadi aset gitu, nggak masalah. Nah, di sini ada 4 lagi ya, kita kerjain aja. Aku masukin di sini. Lanjut overview. Kemudian apa lagi? Repositories, project, package. Repositories. Kemudian project sama package. Oke, ini package, ini project, ini overview. Repositories-nya lupa aku masukin. Yang logo komputer. Entah ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada nih logo komputernya. Kita bikin ulang aja di sini. Bukan komputer deh. Buku. Buku yang basisnya kayak gini. Kita bikin baru aja kayak gini. Pakai pen. Terus kasih lagi di sini. Oke, terus ini gedein aja. Bikin kayak gini. Oke, kalau udah kita menjadi warna putih. Nah, kita grouping, kita tarik. Nah, kurang lebih kayak gitu kan bisa. Tapi bisa kita ubah, kita rapiin aja, tinggal rapiin ukurannya, gambarannya. Oke, di sini warnanya nggak putih, jadi aku bakal samain sama warna ini. Oke. Agak diterangin gitu, dijelek gitu. Oke. Dan ukurannya agak digedein. Aku pakai ukuran 18 aja. Oke, 2. Nah, udah sama. Tinggal di ini kayaknya kurang jauh. Oke, kayak gini. Gini aja ya. Ini disamain. Samain. Terus ini juga kita samain. Ukurannya. Biar apa? Biar rapi. Oke, kalau sudah kayak gini, ya kita bikin aset aja. Ini kita bikin ini kita bikin komponen. Kalau udah jadi komponen, tinggal di drag and drop aja. Dimulai dari tadi apa tadi? Project ya, project. Terus repository. Overview, repository, project, package, terus start. Nah, ada kayak gini. Ke kanan. Udah. Tinggal dirapiin aja nih.
antara satu aset dan yang lainnya. Nah, oke. Kalau ada yang kurang rapi tinggal dijajarin aja lagi. Karena ukuran ikonnya kan beda-beda. Oke, kayak gini. Nah, di sini kan ada kayak garis penegas gitu ya. Nah, ini aku bakal aku kasih juga. Biar kelihatan lebih rapi gitu. Jadi di sini bakal aku kasih garis penegas. Biasanya aku kalau bikin garis, itu patokannya dari yang bawah sini. Nah, ini kan lurus. Jadi aku tarik aja sampai ujung. Mantap. Untuk warnanya sendiri agak di abu-abuin. Struknya bikin 2 aja. Nah, kayak gini cukup. Terus kita ubah aja mungkin. Kayak gini. Oke. Gini. Enggak digeser ke kanan dikit. Nah, terus apa lagi yang mau dimasukin? Repository sama contribution. Kita bikin repositorisnya. Di sini aku bikin besar aja. Begini. Untuk repositoris. Dikasih round. Dan untuk warnanya aku bakal ngambil warna dari sini. Bakal aku pakai di sini. Begini. Dalamnya ada apa aja nih? Oh, di sini ada nama repositorisnya, keterangannya, bahasa yang dipakai, sama dia public atau private gitu kan. Ya, kita masukin aja semuanya. Dan ini yang mau aku bikin jadi aset juga. Jadi bisa ganti-ganti, tinggal ganti-ganti. Oke. Di sini aku kasih stroke warna putih biar kelihatan. Lanjut di sini. Yang pertama itu judul. Misal namanya Kevin Masterwan. Aku bikin teksnya agak gede nih. 24. Terus aku bikin bold. Oke. Kemudian kasih keterangan. Keterangan kecil aja. 14 bisa. Terus dikasih teksnya yang reguler dengan bold. Karena kan keterangan, deskripsi. This is my profile. Seandainya kekecilan, bisa kalian gedein. Jangan agak kecil, kalian ubah jadi 16. Nah, kayak gini. Oke. Terus di sini kita bikin lagi kotak kecil. Buat apa? Buat masukin public tadi. Warnanya kita ambil ini, tapi agak kita ubah. Kayak gini. Dikasih round, dikasih stroke, warna putih. Stroke-nya agak tipis aja 0,5. Misalkan di sini. Di sini aku ambil dari sini, basis tag-nya kurang lebih sama, tapi agak digedein jadi ukuran 20. Jadi kayak gini, kita taruh sini. Public rectangle. Oke. Karena belum rapi, bisa rapiin. Oke. Kalau udah rapi,
Bisa kalian grouping, jadiin aset, terus tinggal di drop aja. Drop. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gini. Ini terus jajarin aja. Oke. Udah. Ini aku juga mau bikin di sebelah kanan. Karena bakal dimasukin item lain nanti gitu. Oke, udah jadi kayak gini. Enggak dilebar. Bisa. Nah, kanan kiri pas ya. Terus lanjut ke contribution lasernya. Ini kita bikin, nggak usah kita bikin aset, kita bikin dia standar aja kayak gini. Dikasih roundnya 10. Kemudian untuk warnanya samain sama ini. Nah, tapi di sini dia ada, bentar. Kayaknya nggak perlu deh. Belum masuk ya. Langsung aja. Langsung mau dikasih. Kayaknya nggak usah deh. Langsung aja kita masukin contribution kita selama berapa, misal 10 tahun gitu kan. Nah, di sini aku redesign. Di sini pakai hash kayak gini kan. Kotak-kotak kecil kayak gini. Itu mau aku ganti lebih simpel. Lebih enak lah ngeliatnya tuh. Jadi sini aku kasih stroke warna putih juga. Oke, di sini tanggalnya itu mau aku ganti per ini aja. Misal kita aksesnya tanggal sekian, ya berarti tanggal sekian kayak gitu. Nah, misal kayak gini, jadi aku pakai gini. Ini rectangle ada 3. 2, 3. Nanti deh kita bikin rectangle nanti deh. Kita ubah dulu aja baru kita copy. Jadi nggak membuang-buang waktu. Ini kita kasih warna, samain aja sama yang kayak gini. Jadi konsistensi warnanya dipakai. Terus kasih stroke. Kasih stroke sama enggak nih ya bebas ya. Stroke ini kalau menurut aku lebih kayak penekanan. Tandanya warnanya mirip. Nah, jadi ada kayak kita kasih penekanan gitu. Kalau ada item gitu. Tapi bisa kalian bisa kalian redupin juga kayak misalnya 50%. Nah, bisa. Oke, di sini bakal aku masukin tanggal, terus di sini bulannya, di sini tahunnya. Timbang. Nah, aku kasih garis bantu. Oke, kayak gini. Nah, oke. Misal aku masukin tanggal berapa nih? 2023 ya. 2023. Terus ini aku gedein dikit. 23. Terus bulannya bulan apa nih? Bulan Maret. Nah, kalau bisa kalian bikin singkat aja di sini. Mungkin tandanya August kan August, berarti AUG. Gitu kan. Orang juga kan bisa nge-recognize kalau ini tanggal, bulan, dan hari. Terus ini kita kasih lagi tanggal berapa misal. Tanggal 18. Nah, kayak gini. Kita kasih drop down. Kita ambil aja dari sini drop down. Paste. Sebenarnya di desain EX ini banyak copy paste-nya. Dari aku juga banyak copy paste-nya sih. Soalnya kan banyak item yang bisa dipakai, bisa dimanfaatin. Oke.
Untuk desainnya sendiri kurang lebih kayak gini. Untuk desainnya. Bentar. Aku sampein ke ujung dulu. Kayak gini. Ini. Oh iya, Anhar. Untuk waktunya sampai jam berapa nih? Konfirmasi dulu. Untuk waktunya sampai jam 10:05, 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi ya. Jadi ini, terima kasih Anhar. Jadi ini bakal kita kerjain. Selesai kita ya, selesai ininya. Aku bakal semaksimal mungkin di sini jelasin ke kalian tahap-tahapnya gitu. Intinya di sini bukan ke gimana ngerjainnya, tapi apa sih yang harus kalian lakuin gitu? Apa sih hal-hal penting yang harus kalian lihat gitu ketika ngedesain suatu UI UX. Kalau implementasinya mungkin kalian bisa implementasi sendiri, tapi di sini aku lebih ngasih hal-hal penting apa yang harus diperhatikan ketika ngedesain suatu UI UX gitu. Oke, udah kayak gini. Nih, kan dia tampilannya kayak gini nih. Kalau bikin kayak gini bisa lama nih. Aku kemarin pernah nyoba bikin kayak gini, FF kayak gini. Itu waktunya lama. Jadi bakal aku ubah jadi bar kayak gini aja. Kasih nilainya 10. Jangan deh. Kayaknya bisa deh 20. Kecilin. Kasih panjangnya nyesuaiin aja. Nyesuaiin di atas. Oke. Terus untuk warnanya sendiri, aku bakal ambil dari sini. Nah. Oke, kayak gini. Terus di sini ada teks nih, apa nih? Learn how we contribution. Nanti kita kasih aja. Regular, teksnya kita kasih aja jadi 60. Learn how we contribution. Ini kita kecilin lagi aja. Kayaknya kegedean. Terus di sini aku kasih keterangan. Hal 3 kali contribution this year. Ini agak aku kasih penekanan. Jadi aku kasih teksnya semibold. Di sini ada apa lagi nih? Oh, ada contribution setting sama 10. Di sini ada keterangan. Ada highlight popular repository sama dan contribution kita bikin juga. Kita bikin di sini teksnya gedein 24. Kita bikin semibold popular repository. Dipaste. Di sini apa nih? Dan contribution adalah ya. Kita ganti di sini. Misal total kontribusinya ini bukan di share ini tuh deh. Karena di sini kita per hari. Oke. Di sini kita bikin misal 28 contribution this ya. Oke. Kurang lebih kita udah dapet gambarannya nih. Gambaran tampilan website-nya bakal kayak gini. Terus lanjut di sini contribution activity, terus tahun sama
Show activity. Di sini kita masukin aja. Copy paste aja di sini. Contribution activity. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini kan kurang besar ya ini. Bisa kalian tarik turun gitu kayak gini. Nah, itu bisa. Sesuaiin aja sama tulisnya. Karena ini aja aku screenshotnya kan aku bagi dua. Nggak muat tuh di satu layar laptop gitu. Bisa kalian gedein. Mau aku bikin garis batas di bawah. Coba ini bakal aku tarik. Ini juga bakal aku tarik. Akan lebih kayak gini. Ini kan agak kurang rapi, agak miring. Kalian lihat. Karena memang ya agak susah ratain. Makanya aku sering bikinnya pen ini, kalau bikin garis kayak gini, ini aku samain kayak gini, samain sama atas bawah, terus aku geser aja SD-nya gitu. Sumbu SD-nya, posisi SD-nya. Oke, kurang lebih rata lah gitu kan. Lanjut, di sini kita bikin profil dulu aja ya. Profil ini, kita ambil gambar ini, yang kecil ini, copy, masukin sini, terus kita gedein. Kita bikin jadi 200 misalnya. Atau 250. Nah, ini kan udah lumayan. Terus masukin edit profile sama keterangan ini. Nah, di sini aku bikin button. Bikin button kayak gini. Bikin button, aku kasih warnanya sama kayak ini. Sama kayak yang ini. Oke. Di round, biar kelihatan lebih rapi. Terus kasih stroke. Oke, kalau udah, ini masukin teksnya tadi. Di situ ada tulisan edit profile. Edit profile. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita bikin 28. Nah, kurang gede. Nah, terus kita grouping. Baru bisa kita kecilin, kita gedein sesuai ini kita ukuran yang kita mau gitu kan. Nah, di sini aku bikin edit profilnya di sini. Kayaknya kegedean jadi agak kecilin. Terus teksnya juga aku kecilin. Oke. Jadi berhubung waktunya juga udah sampai 10:05 ya. Untuk implementasinya baru bisa sampai sini. Tapi sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus kita eksplor. Kayak nambahin ini, show activity, terus nambahin footernya. Tapi kurang lebih itu sih hal-hal yang harus diperhatiin ketika kita ngerdesain suatu UI UX. Terutama yang aku sampaikan di slide awal tadi. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini aku kembaliin ke MC ya. Baik, terima kasih Kak Kevin atas materinya yang sangat luar biasa yang udah disampaikan. Jadi untuk memperluas wawasan kita dan mungkin masih ada yang kebingungan soal materi hari ini, aku bakalan buka sesi Q&A kepada teman-teman partisipan yang mau nanya-nanya nih ke Kak Kevin. Boleh chat terlebih dahulu supaya untuk teman-teman panitia bisa menghidupkan mikrofonnya. Dan boleh juga untuk pertanyaannya di chat di
di fitur chat di sesi Q&A. Udah ada satu pertanyaan nih Kak dari Muhammad Fahri Rizkullah. Aku baca ini. Kak mau nanya, kalau mau ngeredesign itu aset dan logo-logo serta icon yang udah ada itu ambil di mana Kak? Oke, izin jawab ya. Jadi kalau aku pribadi itu biasanya kalau ngeredesign UI UX itu aku ngambil seandainya ikonnya ada nih, ikonnya ada di Google gitu. Biasanya aku pakai aplikasi website yang namanya Icon Finder. Tapi pastiin, jadi ketika ngedesain kan pasti ada kode etik hak cipta ya. Pastiin icon yang dipakai itu bebas hak cipta gitu, yang free, yang gratis. Atau opsi kedua, kalian bisa cari nih, kalian mau pakai icon mana, terus kalian bikin ulang pakai cara yang aku coba tadi, pakai pen tadi. Atau kalau kalian bisa ngedesain di aplikasi lain, itu bisa kalian coba desain ulang gitu. Jadi yang diutamain di sini, selain kita ngambil icon di website gitu kan, contohnya kayak aku bilang tadi di icon finder, itu pastiin icon yang kalian ambil tadi, logo yang kalian ambil tadi itu bebas hak cipta gitu, boleh dipakai. Karena mungkin kalau kita bikin toy apa ya istilahnya, kayak desain mainan gitu kan, desain yang cuma untuk desain belajar ya no problem. Tapi ketika kita bikin desain yang mau dipublish gitu kan, atau mau dipakai benar kan, diimplementasikan ke project kan gitu kan. Nah itu hak cipta itu penting itu, biasanya agak sumberannya di situ nanti takutnya. Desainnya udah bagus, ternyata kena hak cipta gitu kan. Jadi repot lagi, harus ngulang lagi desainnya. Programmernya harus bikin ulang lagi gitu kan codingannya. Nah dari aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Kevin atas jawabannya dan terima kasih Fahri atas pertanyaannya. Oke nih teman-teman, silakan untuk bertanya. Kalau mau on mic, silakan chat dulu di general. Mau dihidupin mic-nya. Terus kalau nggak mau on mic, boleh ketik pertanyaan kayak si Fahri di Q&A. Nah Kak, ada pertanyaan lagi di Q&A dari Vito Sulaiman. Apakah ada kendala teknis yang perlu dipertimbangkan selama redesign seperti kompatibilitas dengan perangkat mobile atau privasi dan keamanan data? Oke, kejap yang itu dulu ya. Jadi untuk kompatibilitasnya sendiri, kalau kita ngeredesain suatu website atau aplikasi gitu kan, dengan perangkat mobile atau privasi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Karena yang kita jalanin di sini cuman apa namanya, ngeredesain ulang gitu. Tapi redesign di sini kan patokannya tampilan. Untuk masalah privasi, kemudian keamanan data, sama perangkat mobile-nya gitu kan. Itu baik lagi seandainya desain yang kita bikin tadi diimplementasiin ke project gitu. Jadi seandainya desain yang kita bikin ulang tadi itu benar-benar diimplementasikan, hal-hal kayak perangkat privasi sama keamanan data, terus kompatibilitas itu penting. Nah, terus untuk kompatibilitas ini, kompatibilitas yang dilihat di sini tuh kalau dari segi UI UX ya, dia tuh antara frame yang kita pakai sama yang bakal dijalanin. Kita ngedesain di desktop ya, berarti dijalannya harus di desktop gitu kan. Atau kita ngedesain mobile ya, berarti di codingnya, di programnya, di pemrograman mobile gitu kan. Gitu. Jadi kompatibilitasnya di situ. Oke, ini. Oke, dari Rizky Insan, Kak. Cara bisa pilih warna yang konsisten itu gimana Kak untuk membiasakannya? Oke, jadi izin jawab ya. Jadi untuk pemilihan warna, kalau dari aku pribadi, itu yang pertama aku sering explore desain, sering lihat desain yang ada di luar sana. Oke, itu yang pertama. Terus prinsip aku ketika ngedesain, aku nggak bakal pakai warna yang satu sama lainnya itu terlalu kontras perbedaannya.
Nah, itu yang bakal aku pakai. Yang kalau setahu aku ya, ini persepsi masing-masing. Tapi warna yang acceptable antara satu warna dengan warna yang lain itu putih. Warna putih dikenain sama warna lain itu ya nerima dia. Tapi kalau warna lain gitu, misal warna coklat sama oranye itu kan kurang ya, agak kurang. Terus kayak warna hijau sama warna apa ya, hijau cerah sama warna pink itu kan kurang ya. Nah, jadi yang pertama dari aku biasain kalau mau ngedesain itu cari-cari referensi. Terus kalau memang kalian mau ngedesain, kalau mau nyari aman, warna aman itu warna putih atau warna hitam. Warna hitam itu juga tuh ada tuh, warna hitam sama hijau itu kan aman. Hitam-hitamnya tapi jangan hitam banget. Oh iya, pastiin kalau kalian milih warna, itu jangan pilih warna yang kayak putih kan F ya, atau hitam 0000. Itu pastiin jangan. Kalau hitam, itu kalian bisa hitamnya jangan 000, tapi agak kalian ubah tuh hexagonnya. Kayak 01 sekian 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 atau F-nya F16 sekian sekian sekian. Jadi jangan pakai warna yang paling dasar benar. Karena kesannya warna dasar tuh kayak kita nggak ngerompok apa-apa gitu kan, dari sketsa awal aja kalau ngedesain udah FFF gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya dari Anastasia. Kak, untuk menentukan ukuran navbar atau sidebar atau lainnya, ada referensinya atau enggak? Ada, oke, lihat, ada di biasa tuh lewat tuh. Kalau aku scroll ke Instagram gitu kan, kita lewat tuh. Kayak di aplikasi gitu kan, di aplikasi itu ukuran button kalau bisa 16 kali 16 pixel. Terus kalau kayak icon pada website itu 40 kali 40. Kalau teksnya sendiri kalau bisa di kisaran antara 16 sampai 24. Nah, itu ada. Bisa kalian searching di Google atau kalian cari di IG itu. Di IG banyak kayak apa ya? Ini jatuhnya bukan ketetapan sih, kayak udah terlalu banyak dipakai ukuran segitu, jadi rata-rata orang pakai ukuran kayak gitu. Karena dalam ngedesain kan yang utama kan familiarity ya. Kalau familiar antara satu website dengan yang lain gitu kan. Jadi orang kayak lebih mudah gitu makanya. Oh, ini mirip nih sama aplikasi sebelahnya. Ukuran teksnya ini. Jadi kayak familiar gitu loh. Familiarity kan penting. Jadi untuk ukuran navbar, sidebar, terus kayak button itu referensinya bisa kalian cari di sana. Gitu. Oke Kak, next dari Kevin Agustin Purba. Apakah desain web yang kita redesign bisa diperjualbelikan? Bisa diperjualbelikan? Oke. Kalau dari aku sendiri, untuk website yang pernah kita kalau redesign aku kurang tahu ya bisa diperjualbelikan atau enggak. Tapi kalau desain itu bisa bisa kalian perjualbelikan, bisa kalian posting. Contohnya di Behance itu bisa kalian posting, atau di PSCO atau di apa namanya Pinterest itu bisa kalian posting. Dan ada dua opsi, antara bisa diperjualbelikan atau kalian bisa ditarik nih. Jadi UX designer suatu perusahaan gitu kan, bisa magang atau mungkin bisa kerja gitu. Nah itu bisa antara arahnya ke situ sih. Tapi kalau untuk jual beli sih kayaknya kalau di Behance fitur jual beli belum ada. Mungkin jual beli di sini kalau konsep gambar jual beli itu kayaknya lebih ke ini ya, gambar-gambar desain terus kayak NFT. Nah itu kan bisa dijual beli. Tapi kalau untuk desain UI sendiri aku belum pernah lihat sih diperjualbelikan benar-benar. Mungkin kalau di belakang layar mungkin ada sih yang jual beli desain UI. Tapi kalau di ada website benar aku kurang tahu ada nggak untuk jual beli desain UI. Oke, next pertanyaan dari Hafiz Kurniawan. Untuk membuat sebuah desain yang baik itu harus friendly user, yang dimana pasti desainnya hampir sama dengan desain yang lain, atau lebih baik ngedesain sesuatu yang benar-benar baru Kak? Oke. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa. Tapi ada plus minusnya nih.
kalau yang friendly user itu bagus. Orang mudah nih kebiasa. Orang ketika pakai aplikasi kita familiar gitu, nggak susah buat nerapinnya. Minusnya tadi udah banyak contohnya. Dan ini juga friendly user ini jadi keuntungan ketika desain yang kita bikin tadi diimplementasikan. Cost production untuk developmentnya lebih murah karena udah pernah dibikin. Nah, terus yang kedua, kalau sesuatu yang benar-benar baru, nah ini bakal jadi apa ya, kayak personal branding kalian gitu, yang desain baru ini. Terus juga kalian seandainya desain yang kalian bikin ini benar-benar work gitu kan, ini kalian bakal ya kalian bisa ciptain gitu kan, ya ini desain aku nih, ini kayak gini nih, yang lain belum ada yang bikin kayak gini nih gitu. Jadi benar-benar bisa jadi personal branding kalian. Nah, tapi di desain yang benar-benar baru ini agak susahnya ketika implementasi sama untuk nyari idenya. Nah, karena kalau dari aku pribadi sendiri, nyari sesuatu hal yang baru tuh benar-benar susah ya, dibanding udah ada, terus kita modifikasi, terus kita perbarui, gitu kan. Karena apa ya, sesuatu hal yang udah ada kan pasti ada aja sih kurangnya gitu kan, dan bisa kita perbaiki gitu. Ya namanya kayak kita sendiri kan untuk nyari kesalahan itu kan kayak lebih mudah gitu kan, dibanding nyari sesuatu hal yang baru. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku, di antara milih desain yang friendly atau yang baru. Oke, next ada dari Evan Fitrian. Kalau mau ngedesain itu cari aset-asetnya biar seragam antar icon satu dengan yang lain gimana ya Kak? Karena kalau desain itu banyak icon-icon yang digunakan kayak user, home, login, dan lain-lain. Nah, oke. Picture terus dimasukin gitu, masukin ke desainnya. Atau kalau kita mau di web terus kita ambil gambar terus kita masukin. Kalau bisa gambar yang kita masukin itu bentuknya SVG. Emang icon itu beda-beda ya, konsepnya beda-beda, bentuknya beda-beda. Tapi kalau warnanya sama, kesannya jadi kelihatan lebih. Nah, untuk nyari asetnya sendiri itu bisa kalian cari. Kalau aset yang biasa aku pakai Finder. Ini aku share screen nggak apa-apa? Share screen lagi. Boleh Kak? Oke. Biasa aku pakai icon Finder. Di sini tuh banyak banget desain icon yang ini kan seirama, Bootstrap, Font Awesome, Pastel, Leto. Nah, kalian bisa cari desain di sini. Tapi pastiin satu, dia yang free. Atau kalau kalian benar-benar project yang jalan, udah ini jalan ya, jalan, otomatis dapat dana kan. Ya kalian mungkin bisa beli lisensinya gitu. Tapi kalau sekedar untuk belajar, kalian bisa cari yang free di sini, yang free di sini, terus kalian masukin. Nah, di sini kan ada nih pengelompokannya masing-masing. Jadi seirama kayak gitu. Kalian ngedesain basisnya iconnya pastel semua ya. Kalian bisa ambil icon-icon pastel di sini kayak gitu. Jadi udah dikelompokin. Dan ini dia search engine-nya lumayan bagus. Misal tapi pakai bahasa Inggris. Misal aku bikin mouse. Nah, dia keluar tuh mouse. Entah mouse tikus, entah mouse ini, nah dia keluar. Terus engine-nya lumayan bagus di sini. Lumayan ngerti dia. Dan juga tapi harus bahasa Inggris ya. Dia bahasa Indonesia nggak mau. Dari aku kayak gitu sih. Biasanya kalau nyari icon atau aset. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan dari Brian Anggara. Apakah font itu berpengaruh untuk user experience, Kak? Oke. Kalau dari font sendiri, sebenarnya untuk user experience itu nggak terlalu berpengaruh karena user experience itu lebih ke fitur yang ada dalam website tadi itu ditampilkan seminimalis mungkin, serapi mungkin, sesimpel mungkin. Nah, itu yang penting di user experience. Nah, tapi kalau untuk font ini lebih berpengaruhnya ke user interface, sangat berpengaruh. Dan juga untuk teks sendiri, font sendiri, itu kalau bisa pakai satu jenis font, jangan banyak-banyak. Biasanya font yang beda itu di hero section sama ya antara hero section sama
navbar sama yang lain-lain itu baru beda. Biasanya hero section kan dia ngasih teks tersendiri ya, kayak tagline utama. Misal kita bikin website perusahaan, di situ kan ada apa namanya hero sectionnya, kayak misalkan Unsri gitu kan. Nah, di Unsrinya mungkin teksnya beda gitu, tampilan teksnya agak dibikin italic mungkin, atau jenisnya beda, yang satu inter, yang satu Arial gitu kan, mungkin Nunito gitu kan. Nah, jadi biasanya di situ sih perbedaannya. Untuk user experience sendiri, font ini nggak seberapa berpengaruh. Lebih ke user interface. Pasti user interface berpengaruh banget untuk font. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan tercepat nih. Kita bakal pilih satu aja. Kayaknya udah nggak ada nih yang mau nanya. Apa kita cukupin aja, Kak? Iya boleh. Kalau Oke, karena udah ada yang lain. keadaannya dan waktunya udah nunjukin pukul 10.23 juga. Jadi untuk sesi Q&A hari ini kita tutup dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya di Day One Event Synthetic Web Dev kali ini. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ice breaking. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, ice breaking kali ini kita akan bermain game Kahoot. Kepada teman-teman partisipan silakan untuk masuk ke web kahoot.it dan memasukkan PIN yang ada. Silakan teman-teman partisipan untuk join game Kahoot-nya. Nanti question-questionnya bakalan menyangkut dari materi Kak Kevin tadi. Jadi kita bakal lihat siapa nih yang paling mengamati dan mencerna materi dari Kak Kevin tadi. Naura ini udah limen atau masih bisa? Udah 5.
Oke, mungkin langsung bisa di-start aja, Naura. Nah, pertanyaannya tools yang bisa digunakan untuk wireframing kecuali waduh, mantep, bener semua. Ada yang bener 15 cuman. Peringkat pertama Capybara. Next question, yang merupakan bentuk untuk menyajikan konten dan fungsi secara statis dengan ketelitian. Ya, jawabannya mockup. Sachi menyusul. Next question. Wireframe yang memiliki representasi visual yang paling mendasar adalah GG Sachi. Yang merupakan implementasi dari wireframe adalah visual design. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat sketsa? Sangat mudah seperti itu. Masih ada yang salah ternyata. Nah, berapa nama speaker hari ini? Masih ada yang salah ternyata, masih ada yang jawab Kak Zidan.
Oke nih, pertanyaan terakhir. True atau false? Jawabannya true. Kita lihat siapa pemenangnya. Juara ketiga, Mas Bro Kapibara. Oke, terima kasih pada teman-teman yang udah antusias mengikuti ice breaking tadi. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui, itu artinya kita sudah berada di penghujung acara. Aku Anharul Zikri selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Dan sekali lagi, aku mau ngingetin, jangan lupa untuk ikuti event Synthetic Web Dev Day 2 yang akan diadakan besok pada jam yang sama, yang bakalan diisi oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Zidan Arkan, selaku core team dari Front End Web Development. Jadi, pastiin kalian besok gak ketinggalan ya. Sebelum aku tutup acara hari ini, aku mau ngingetin pada partisipan untuk mengisi presensi di Day 1 yang akan dikirimkan di kolom chat. Jangan lupa mengisi presensinya secara lengkap di Day 1 dan di Day 2 sebagai syarat teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk daftar di coding class yang dikirimkan lewat chat untuk mendapatkan decoding class secara gratis. Lumayan kan bisa dapat kelas decoding secara gratis. Baiklah, aku pamit undur diri. Sampai bertemu di Day 2 Event Synthetic Web Dev 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.